Halo sahabat Sehat Citama, saya Dr. Agri. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan suatu penyakit yang disebut dengan ISK atau infeksi saluran kemih. Jangan skip video kali ini, karena akan banyak ilmu baru yang sangat berguna bagi sahabat Sehat Citama. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi ketika sistem kemih mengalami infeksi, bisa di bagian ureter, ginjal, kandung kemih, dan juga uretra. Umumnya, infeksi tersebut menyerang dua bagian, yaitu uretra dan juga kandung kemih. Meski bisa terjadi pada siapa saja, infeksi ini lebih rentan terjadi pada wanita. Selain itu, infeksi ini dapat menyerang bagian yang lebih dalam dan paling umum yang terjadi adalah infeksi kandung kemih atau yang disebut dengan sistitis. Penyakit ini terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada bagian mana dari saluran kemih yang terinfeksi. Beberapa jenis yang umum terjadi adalah, yang pertama adalah uretritis, atau infeksi pada uretra yang merupakan sebuah saluran berongga yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kedua, sistitis, merupakan infeksi bakteri di kandung kemih yang sering berpindah dari uretra. Ketiga, pyelonefritis. Ini terjadi pada ginjal yang biasanya terjadi akibat infeksi yang telah menyebar ke saluran kemih atau dari sumbatan pada saluran kemih. Obstruksi pada saluran kemih menyebabkan urin mengalir kembali ke ureter dan ginjal. Adapun penyebab dari infeksi saluran kemih adalah bakteri yang menginfeksi salah satu bagian dari sistem kemih. Jenis bakteri yang paling sering terjadi adalah Escherichia coli. Namun, ada beberapa jenis bakteri lain yang juga bisa menjadi penyebab penyakit ini. Penyakit ini dapat terjadi saat bakteri masuk ke saluran kemih melalui uretra dan berkembang di kandung kemih. Meskipun sistem kemih berfungsi mencegah bakteri masuk dari uretra, terkadang hal ini bisa saja tetap terjadi. Adapun beberapa faktor risiko terjadinya infeksi saluran kemih secara umum, yaitu memiliki kelainan pada saluran kemih, mengalami penyumbatan di saluran kemih, memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, menggunakan kateter, dan mendapatkan operasi atau pemeriksaan saluran kemih. Penyakit ini lebih umum terjadi pada wanita dan banyak wanita yang mengalami lebih dari satu kali selama hidupnya. Apa ya ciri-ciri terkena infeksi saluran kemih ini? Penyakit ini dapat menyebabkan lapisan saluran kemih menjadi merah dan mengalami peradangan atau iritasi. Beberapa gejala yang dapat terjadi adalah adanya sensasi terbakar pada organ intim ketika buang air kecil, sering ingin buang air kecil meskipun urin yang keluar sedikit, nyeri atau tekanan di punggung atau perut bagian bawah, urin berdarah atau berwarna lebih gelap, urin yang berbau menyengat, lebih sering buang air kecil di malam hari, merasa lelah atau gemetar, dan adanya demam atau meriang yang mengindikasikan infeksi mungkin sudah mencapai ginjal. Ada beberapa tes dan prosedur untuk mendiagnosa infeksi saluran kemih, yaitu urinalisis, yang merupakan pemeriksaan pada sampel urin untuk mencari adanya sel darah putih, sel darah merah, atau adanya bakteri. Pemeriksaan kultur urin, yang berguna untuk menentukan jenis bakteri yang ada, guna untuk menentukan perawatan yang tepat. Kemudian ada tes pencitraan seperti USG, CT scan, atau MRI untuk melihat gambaran saluran kemih. Sitoskopi, yaitu pemeriksaan menggunakan alat khusus yang dimasukkan dari uretra untuk melihat ke dalam kandung kemih. Pengobatan untuk penyakit ini yang paling umum adalah dengan pemberian antibiotik. Obat ini mampu untuk membunuh bakteri sehingga menuntaskan infeksi yang terjadi. Namun, pastikan untuk menghabiskan antibiotik sesuai dengan resep dari dokter agar infeksi bakteri tuntas dan tubuh tidak resistensi terhadap obat nantinya. Selain itu, perlu juga untuk mengonsumsi lebih banyak air putih agar bakteri bisa hilang dari sistem saluran kemih. Untuk meredakan gejala nyeri dan demam, dokter juga dapat meresepkan obat untuk meredakan rasa sakit. Jika kondisi ini kambuh sebanyak 3 kali dalam 1 tahun atau lebih, mintalah ke dokter untuk merekomendasikan rencana perawatan khusus. Beberapa pilihan pengobatan yang dapat kita jalani antara lain menggunakan dosis rendah antibiotik dalam periode yang lebih lama untuk membantu mencegah infeksi berulang, mengonsumsi dosis tunggal antibiotik setelah berhubungan intim untuk mencegah pemicu infeksi umum. Selain itu, dalam beberapa kasus, penyakit ini dapat menyebabkan kelahiran prematur bila penyakit ini terjadi pada ibu hamil,
dan dapat terjadinya kerusakan ginjal permanen bila bakteri menyebar ke ginjal. Dan penyempitan saluran kencing. Berikut ini beberapa upaya untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih atau ISK. Yang pertama, tidak menahan kencing. Yang kedua, selalu membersihkan area kemaluan dari arah depan ke belakang setelah berkemih. Minum banyak air. Semprotan kebersihan area wanita, pewangi area kewanitaan, dan produk-produk lain untuk area kewanitaan harus dihindari karena hanya akan mengiritasi mukosa. Jangan menggunakan celana dalam selama berhari-hari. Jangan menggunakan pakaian bawah yang ketat karena akan meningkatkan kelembapan. Jika kamu mengalami salah satu atau lebih gejala infeksi saluran kemih, ada baiknya segera melakukan pemeriksaan medis. Apabila penyakit ini mendapat diagnosa dini, maka kemungkinan terjadinya komplikasi tentu dapat dicegah. Semakin cepat sahabat menjalani pemeriksaan, maka semakin baik. Jika ada sahabat yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa langsung datang ke Klinik Citama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan berguna bagi sahabat sehat Citama. Salam sehat dari saya Dr. Agri dan Klinik Citama.